Siapkan hatimu, buka pikiranmu. Tuhan hadir Shalom, berbicara. senang berjumpa dengan Anda di channel Getsemani Ministry yang saat ini akan membahas firman Tuhan yang menjadi evangelium di Minggu 3 Mei 2026, Minggu Kantate, dengan teks diambil dari Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian firman-Nya bagi kita. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tunggu luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allahku, kupuji dia. Ya Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itu namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagikan jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taupanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah, mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus dengan kekuatanmu. Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Demikian firman Tuhan bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang percaya yang masih datang beribadah, tetapi hatinya tidak lagi menyanyi. Bisa saja mungkin bibirnya mengucapkan lagu, menyanyikan lagu, tetapi jiwanya terasa kering. Kita hidup di dalam tekanan ekonomi, tekanan pelayanan keluarga, bahkan mungkin ada yang bergumul di dalam iman. Akibatnya pujian seringkali berubah menjadi satu rutinitas di dalam kehidupan kita. Bukan respon yang hidup dari orang-orang percaya. Tetapi di Minggu Kantate ini mengingatkan kita bahwa iman yang sejati itu tidak pernah bisu, tidak diam, ia bernyanyi. Tetapi pertanyaannya, apa yang membuat seseorang benar-benar bisa menyanyi kepada Tuhan? Keluaran 15 sesungguhnya memberikan jawaban bagi kita. Ini adalah nyanyian pertama di dalam Alkitab, yaitu nyanyian Musa setelah Israel mengalami pembebasan dari Mesir melalui peristiwa Laut Teberau. Jadi nyanyian ini bukan sekedar ekspresi emosional, tetapi respon teologis terhadap karya keselamatan yang diberikan oleh Allah. Apa yang bisa kita pelajari dari teks ini dan bagaimana kita belajar tentang nyanyian sejati yang lahir daripada hidup orang-orang yang percaya? Yang pertama adalah nyanyian lahir dari pengalaman nyata akan keselamatan Allah. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Dikatakan di sana, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Nyanyian Musa ini tidak muncul dari teori, tetapi dari pengalaman konkret. Karena apa? Karena Israel baru saja berada di dalam situasi yang mustahil, karena di depan laut yang akan mereka seberangi dan menghambat perjalanan mereka, dan di belakang itu adalah tentara Firaun. Artinya tidak ada jalan keluar secara manusiawi, tetapi lihatlah bagaimana Tuhan bertindak. Ia membelah laut dan menyelamatkan umatnya.
Perhatikan, Musa tidak berkata, kami selamat karena strategi kami. Tetapi dia berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah mengatur, ia telah menjadi keselamatanku. Kita bisa melihat prinsip penting di sini bahwa pusat nyanyian itu bukanlah manusia, tetapi Allah. Nyanyian sejati selalu teosentris, bukan antroposentris. Bahkan perhatikan di ayat yang ketiga dikatakan di sana bahwa Tuhan digambarkan sebagai pahlawan perang. Ini adalah bahasa yang kuat menunjukkan bahwa keselamatan itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi berasal dari intervensi aktif Allah di sepanjang sejarah. Saudara, hari ini banyak orang Kristen tidak lagi bisa menyanyi. Karena apa? Karena mereka lupa atau tidak menyadari karya Tuhan di dalam hidupnya. Seringkali kita sebagai manusia seringkali fokus kepada masalah bukan kepada penyelamatan yang Allah lakukan. Padahal jika kita sungguh merenungkan bagaimana Tuhan telah menolong, menjaga dan menyelamatkan kita, tidak mungkin kita tetap diam. Iman yang mengingatkan karya Allah pastilah akan menghasilkan pujian. Artinya, itu sesuatu yang otomatis akan dilakukan setiap orang-orang percaya. Karena di dalam hatinya, secara sadar dia akan memberikan pujian oleh karena karya yang sudah dikerjakan Tuhan di dalam hidupnya. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyian itu menyatakan keunikan dan keagungan Allah. Ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Perhatikanlah, bagian ini sesungguhnya menggambarkan bagaimana Tuhan itu menghancurkan tentara Firaun. Bahasa yang digunakan di situ sangat puitis. Laut menutupi mereka, air berdiri seperti bendungan, samudra membeku di tengah laut. Ini bukan sekedar mendeskripsikan, tetapi sesungguhnya ini adalah sebuah teologi, pemahaman tentang bagaimana Musa sedang menegaskan bahwa Allah Israel itu tidak seperti ilah-ilah Mesir. Dia adalah Allah yang berdaulat atas alam. Ia menguasai laut, sesuatu yang di dalam budaya kuno dianggap sebagai simbol kekacauan dan kekuatan tak terkendali. Dan di ayat 6 berkata, tangan kananmu ya Tuhan, mulia karena kekuasaan. Tangan kanan itu melambangkan kuasa aktif daripada Allah. Artinya, keselamatan Israel bukan hanya pembebasan, tetapi juga sebuah pernyataan identitas Allah, bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali pujian kita dangkal. Kenapa? Karena pengenalan kita akan Allah itu dangkal. Kita bernyanyi tentang berkat tetapi tidak mengenal pribadi yang memberi berkat itu. Tetapi Keluaran 15 mengajak kita untuk memuji Allah bukan hanya karena apa yang Ia lakukan, tetapi karena siapa Dia. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang kudus. Dia Allah yang tak tertandingi. Maka pujian yang benar itu lahir dari pengenalan yang benar akan Allah. Yang ketiga, ayat 9 sampai 12, nyanyian mengakui kemenangan Allah atas musuh. Di bagian ini Musa kita lihat mengingatkan kembali kesombongan musuh. Aku akan mengejar, menyusul, membagi jarahan. Ini adalah suara kesombongan manusia yang merasa bahwa dirinya berkuasa. Firaun berpikir bahwa ia mengendalikan situasi. Tetapi perhatikan di ayat yang ke-10 menunjukkan satu ironi. Bahwa satu hembusan Tuhan saja dan semuanya tenggelam. Dan ayat 11 menjadi puncaknya. Siapakah seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan, kata Musa. Ini bukan pertanyaan untuk dijawab. Tetapi ini adalah satu pengakuan bahwa tidak ada yang seperti Tuhan kita itu. Maka kemenangan Allah bukan hanya menyelamatkan umatnya, tetapi juga meruntuhkan segala bentuk kesombongan yang melawan Tuhan. Apa yang bisa kita lihat dari yang poin ketiga ini? Seringkali di dalam hidup kita memang kita juga menjadi musuh. Kita juga menghadapi musuh, yaitu dosa, ketakutan, tekanan, bahkan sistem dunia yang melawan iman. Kadang musuh terlihat lebih kuat, tetapi teks firman Tuhan ini mengingatkan kemenangan itu bukan di tangan kita, tetapi ada di tangan Tuhan. Tugas kita bukan mengalahkan dengan kekuatan sendiri, tetapi percaya kepada Allah yang sudah menang.
Jadi nyanyian itu akhirnya menjadi satu deklarasi iman bahwa Tuhan lebih besar dari semua yang kita hadapi. Yang terakhir, yang keempat, nyanyian mengarahkan pandangan ke masa depan dalam penyertaan Allah. Ayat 13 sampai dengan 14. Perhatikan di situ. Menariknya, Musa tidak berhenti pada masa lalu. Sekarang ia mulai melihat ke masa depan. Dikatakan, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau bebaskan. Kata menuntun di situ menunjukkan bahwa keselamatan itu bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan. Tuhan tidak hanya membebaskan, tetapi juga ia memimpin menuju ke tanah perjanjian. Ayat 14 menyatakan bahwa bangsa-bangsa akan gemetar. Artinya, karya Allah di masa lalu memiliki dampak di masa depan. Di sini kita melihat dimensi eskatologis. Keselamatan yang dialami sekarang adalah bagian daripada rencana Allah yang lebih besar. Saudara, banyak orang hari ini bisa bersyukur atas masa lalu, tetapi kadangkala takut menghadapi masa depan. Tetapi nyanyian iman berkata, Tuhan yang menyelamatkan kita kemarin adalah Tuhan yang sama yang akan menuntun kita hari ini, menuntun kita di esok hari. Pujian menjadi pernyataan kepercayaan akan penyertaan Allah yang terus berkelanjutan di dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, ada satu kisah. Suatu hari pada tahun 1885, seorang pastor muda dari Swedia yang bernama Carl Gustav Boberg pada waktu mengunjungi sebuah perkampungan yang sangat indah. Boberg itu terperangkap dalam hujan angin yang begitu besar. Namun setelah hujan itu berhenti, dia menyaksikan langit yang begitu indah, dengan matahari yang memancarkan terangnya yang luar biasa. Lalu disertai dengan kicauan burung-burung di atas pohon yang begitu merdu. Suasana ini sangat menyentuh hatinya, sehingga dia jatuh tersungkur sambil mengagumi Tuhan. Bagaimana yang tiba-tiba itu hujan angin yang begitu besar, tetapi kemudian suasananya langit yang begitu indah. Ini menyentuh hati dia, membuat dia mengagumi Tuhan, karyanya yang begitu luar biasa. Kemudian dia menulis satu teks lagu yang sangat luar biasa yang sampai hari ini kita dengarkan, How Great Thou Art. Di momen itulah Boberg terdiam. Ia tidak melihat kehancuran. Ia melihat kebesaran Tuhan di balik badai itu. Lagu itu kita nyanyikan sering di Kidung Jemaat nomor 64. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh kudengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Saudara, di dalam Keluaran 15, Musa dan Israel baru saja melewati badai terbesar di dalam hidup. Kejaran Firaun, laut di depan, kematian di belakang. Tetapi setelah Tuhan bertindak, mereka tidak hanya selamat, mereka melihat kebesaran Tuhan. Dan apa respon mereka? Mereka bernyanyi. Sama seperti Carl Boberg itu. Ia tidak hanya melihat badai, tetapi dia juga melihat Tuhan di balik badai itu. Lalu ia bernyanyi, sungguh besar kau Allahku. Saudara, mungkin hidup kita hari ini seperti badai. Ada ketakutan, ada tekanan, ada ketidakpastian. Tetapi iman mengajarkan kita satu hal. Jangan hanya melihat badai, lihatlah Tuhan di balik badai itu. Seperti Musa bernyanyi setelah laut terbelah, dan seperti Carl Boberg yang bernyanyi setelah badai reda. Maka hari ini nyanyikanlah bagi Tuhan. Sebab bukan badai yang terakhir berbicara, Tuhanlah yang berkuasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Biarlah kami di dalam hidup kami menjadi orang-orang yang bernyanyi memuliakan Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.